kredit gitu ya, terus susah karena kan dulu kan baru orang pakai zaman COVID lagi Pak, platform yang baru gitu kan, belinya juga pakai dolar gitu ya. Itu minta minta tolong mahasiswa pasca tuh yang. Nah kan kalau sekarang kan apa namanya, kartu-kartu gitu kan banyak ya, Telkomsel mungkin, Indosat gitu mungkin ada dan sebagainya. Itu lebih murah dan terjangkau seperti itu. Oke, kita lanjutkan tapi Ibu belum ini dijadikan host. Oke, dilanjutkan dikit lagi ya. Sebentar. Oke, kemudian menurut Plato ya tadi ya, ada 6 pokok filsafat, yaitu benda seni, pencipta seni, pabrik seni, konteks seni, nilai-nilai seni, dan pengalaman seni. Nah, keindahan dalam seni tidak dapat dipisahkan dari kemampuan individu dalam nilai atau menghargai objek keindahan itu sendiri. Dari sini kalian sudah paham ya, keindahan tidak bisa dipisahkan dari kemampuan individu menilai atau menghargai keindahan itu sendiri. Misalnya, kita melihat uh, alam, misalnya gunung gitu kan. Kita melihat dari jauh gunung itu bagus ya, itu kan seperti lukisan yang nyata, itu kan kita senang gitu kan. Pas kita mendalami ke gunungnya, ternyata gunung itu sebenarnya apa sih gitu kan. Oh sebenarnya itu hutan gitu kan. Kita telusuri, kita jalan ya kan, jalannya berkelok-kelok ke atas, ke bawah. Oh ternyata gunung itu ketika kita mendalami itu bukan seperti meninggi begitu ya kan, kalau dari jauh gitu kan, ternyata oh ini adalah sebuah hutan dan hutannya ini luar biasa indah dan sebagainya. Nah itu kan bagaimana kita menghargai sebuah objek gitu kan. Nah, estetika sebagai filsafat, tadi kan estetika sebagai filsafat seni, estetika sebagai filsafat keindahan. Nah kemudian sekarang estetika sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam abad ke-19, estetika menjadi objek penelitian perkembangan ilmu eh, dengan menelaah persoalan keindahan dengan metode ilmiah. Estetika ilmiah itu disebut dengan estetika modern atau estetika pengetahuan yang ditelaah secara empirik dan logis tidak terlepas dari berbagai ilmu. Jadi kalau estetika pengetahuan itu menilai apa namanya, filsafat itu dari berbagai pengetahuan yang empiris dan logis, ya kan, baik dari sejarah seni, psikologis, ya kan, sampai matematis. Ternyata ilmu-ilmu matematika, ilmu falak, ilmu astronomi, gitu kan, itu adalah bagian dari filsafat, gitu kan. Misalnya, eh, bagaimana ya agar matahari tidak bertabrakan? Berarti antara bumi dan matahari, gitu kan? Karena mereka kan selalu berputar. Lama-lama kan kalau berputar-berputar, kalau tidak ada sesuatu yang sesuai dengan alurnya, gitu kan, jalannya, porosnya, itu pasti lama-lama akan bertabrakan, gitu kan. Nah, tapi luar biasa pencipta seninya tuh Tuhan, gitu kan. Ada jalurnya masing-masing, ya kan, ada garis-garis lintangnya masing-masing, sehingga apa namanya,
seperti matahari, bintang-bintang, bulan, itu sesuai berjalan pada parosnya, ya kan? Sesuai pada relnya, gitu kan? Kalau misalnya tidak ada, gitu kan, bertabrakan sama kan seperti kereta, ya kan? Kereta kalau tidak ada waktu, ya kan, jam kereta dari sini dari Gambir ke Manggarai jam segini, kalau tidak di atur gitu kan, nah berakibat bisa tabrakan dari sana, misalnya dari Jawa ke Manggarai gitu kan, bisa seperti itu, bisa terjadi gitu kan. Yang waktu tahun 80-an itu kan tragedi Bintaro gitu kan, tragedi Bintaro, kereta di Bintaro itu berapa ratus ribu eh, masyarakat yang eh, pakai kereta itu meninggal gitu kan, makanya banyak lah tragedi Bintaro itu di mistis-mistisnya gitu kan dan sebagainya. Nah itu eh, apa namanya, kalau misalnya tidak ada ilmu yang menaungi gitu kan, nah itu bisa mengakibatkan terjadinya ya yang kita tidak inginkan gitu kan, seperti itu. Jadi estetika juga sebagai filsafat ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada estetika psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan manusia, ya kan? Eh, Rasa mengolah emosi diri gitu kan, itu kan bagian dari juga keindahan, ya kan? Bagaimana kita bisa memanage diri sendiri agar tidak stres gitu kan. Misalnya kita melakukan meditasi, ya kan, pengkajian agama dan sebagainya. Nah, itu juga bagian dari seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya, apa namanya, bahwa filsafat itu estetika itu bagian dari filsafat. Jadi memang filsafat itu luar biasa ya. Filsafat ilmu itu adalah uh, sebuah induk ya, induk dari segala sumber ibunya ilmu pengetahuan lah seperti itu. Karena filsafat itu dari rasa pemikiran, perenungan gitu kan, sampai manusia itu sendiri pun mendapat jawabannya seperti itu. Ya kira-kira seperti ini pengantarnya. Eh, Sampai di sini mungkin ada pertanyaan tentang tugas, materi-materi yang akan datang dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan pertama nanti ini ya, kalian menyajikan dulu gitu kan, dibentuk kelompok, nanti kita bahas gitu kan, di akhir kita berdiskusi seperti itu. Jadi nanti Ibu akan ulas gitu kan, Ibu pengen tahu juga gitu kan, kalian memahami materi per pertemuan itu, misalnya pertemuan selanjutnya kalian harus menggali apa sih gitu kan, yang dimaksud dengan nilai-nilai seni misalnya, ya kan, ada apa di dalam nilai seni gitu kan. Nah nanti kita bahas, kita diskusikan, jadi ibu nggak mau ibu terus yang cuap-cuap gitu ya. Jadi harus juga dari kalian, karena kan nanti ada penilaian presentasi seperti itu. Oke, Ibu sampai sini maaf sudah jelas jelas izin Ibu. tanya. Sudah jelas Ibu. ya. Baik. Ibu, Berarti kalau Ibu sudah jelas masih mau berarti nanya. kita hari ini ada 21 yang hadir, ya kan. Semoga untuk kedepannya sampai Desember ya, sampai awal Desember lah kita sudah selesai ya. Jadi kalian bisa menikmati libur akhir Desember bersama keluarga. Ya Lili, Wula, Tegas, silakan. Eh, itu Israni mau bertanya Ibu. Tadi nggak terdengar jelas. Rani, silakan Israni. Iya, baik Ibu. Saya mau izin konfirmasi buat kelompok itu kan tadi belum dikasih tahu ya, Bu. Kira-kira kelompoknya itu satu kelompok berapa orang, Bu? Oh, di sini jumlahnya ada 21 ya.
Jumlahnya kalau nggak salah 28 atau 29 ya? Berkurang 2, Ibu. Oh gitu, kirain 21 ditambah yang MSIB sama KM. Oh Iya, ada Bu. banyak. Ada yang nggak hadir juga, Bu, di Zoom tadi. Oh gitu, ya udah Ada berarti yang keluar-keluar gitu, Bu. hari ini Di kelasnya berapa ya, Bu? kira-kira aja apa namanya Israni dari lihat di pertemuannya aja. Nanti Ibu kasih RPS-nya. Jadi Berapa jumlahnya kelompoknya gitu. dari setiap dari nanti RPS atau gimana, Bu? Iya dari RPS yang tadi pertemuan yang ini nih. Yang pertemuan ini loh. Ini pertemuan. Sudah jelas ya? Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Oke? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke. Lili, kenapa Lili? Iya, Ibu. Izin bertanya terkait tadi rangkuman ya. Nah, itu setiap rangkumannya itu dikumpulin di mana dan dimulai dari pertemuan kapan tuh, Bu? Ibu seperti biasa ya, senangnya pakai G Drive. Jadi nanti Israni buat G Drive dari dijadiin ke folder, gitu kan? Dikasih nama folder rangkuman, folder tugas individu apa misalnya ya kan? Folder tugas kelompok, folder tugas berpasangan gitu ya. Baik, Ibu. Lalu untuk dimulainya dari pertemuan kapan berarti terhitungnya, Bu? Presentasi ini dari pertemuan minggu depan. Oke, baik. Rangkumannya berarti dimulai dari minggu depan ya, Bu? Iya. Baik, Nanti terima kasih, pembagian Bu. kelompoknya diatur aja sama PJ-nya. Siap, Ibu. Ibu, maaf, mau izin konfirmasi ulang, berarti terkait dengan materi pengenalan hari ini, itu udah dibuat rangkuman atau gimana, Bu? Tidak cuman ini aja pengantar aja, kalian memahami aja. Oke, baik, Ibu, terima kasih. Oke, sudah ada lagi? Cukup, Ibu. Oke, kalau sudah berarti kita akhiri ya. Terima kasih, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu.